Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat kunang-kunang semuanya, berjumpa lagi dengan saya Naba Putri Utami di podcast Si Kunang-kunang. Nah, dari podcast yang kemarin, jujur ada yang janggal. Untuk itu, mari kita berguru lagi, bertanya lagi dengan guru kita bersama yaitu Bunda Vera Rina Dewi. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum semuanya, sahabat kunang-kunang. Bun apa masih penasaran kayaknya ya? Iya Bunda, Iya. bener-bener habis podcast yang kemarin, Hmm, itu masih ada yang menjanggal Bunda. Aduh aduh aduh. ganjel. Iya, ngeganjel, iya. Ya. Nah, jadi Bunda, ini kita langsung aja ya Bunda. Kalau yang dari podcast yang kemarin, buat teman-teman yang belum nonton podcast sebelumnya, boleh nonton, podcast sebelumnya, Oh, biar nyambung sama podcast yang sekarang. Di podcast sebelumnya Bunda, ini langsung nih. iya Bun, Oh gitu. kita langsung aja Bun, soalnya biar nanti Langsung, nggak obrolannya terputus. panjang, ya. Oh, Jadi, di podcast sebelumnya kan Bunda, mengajarkan kepada kami how to become human. ah, ya, Ya, bagaimana bagaimana untuk menjadi manusia, bukan hanya manusia, ini manusia, tapi manusia yang mempunyai karakter kemanusiaan, tuh. hmm, Nah, tapi hmm, Bunda, hmm. kenapa saya, meminta Bunda kembali di podcast ini lagi, karena ada yang menjanggal nih, Bun. Ada Ganjel. ganjel, bahasa saya itu, Bun. Oh, begono. Iya, Bahasa. ganjel, oke. Ada satu yang mengganjal di, saya, kayak gini, untuk menjadi, manusia yang memiliki karakter kemanusiaan, Ya, itu kan, kemarin Bunda sebutkan bahwa kita harus tenang. ya. Nah, tapi saya kan emosian. Masya Allah. Iya dong, kayak Saya gitu. juga sih. Ya kan, kita sebagai, manusia itu kan ada emosinya, Bu. Ya, Kadang-kadang kita marah, ya, sesuatu yang coba saya klasifikasikan ya. Jadi di hati saya itu yang membuat, panas atau bergejolak atau nggak nyaman itu kalau saya marah. ya. Terus kalau saya sedang, "Inilah saya, Wis. inilah astagfirullahaladzim, iya lagi, gitu Bun. Hmm. Itu kan, menurut saya, itu yang membuat kita sulit menjadi, manusia, yang memiliki karakter manusia. Itu gimana Bun cara menghilangkannya Bun? Maksudnya kalau untuk menjadi manusia yang punya karakter manusia kan itu harusnya nggak ada, kan kita harus tenang. Ya atuh nggak bisa sahabat kunang-kunang, yang namanya manusia ya harus berdampingan dengan hawa nafsunya. Oh, Ya iyalah, nggak mungkin kalau misalkan manusia nggak punya hawa nafsu namanya bukan manusia. Atuh meureun malaikat gitu ya. So, syarat menjadi manusia adalah hidup berdampingan dengan hawa nafsunya. Bukan untuk mengalahkan hawa nafsu, bakalan nggak kena, bakalan capek karena hawa nafsu semakin dilawan semakin nggak bisa dilawan. Karakteristiknya kan begitu, mhm, gitu. iya juga sih. Akan semakin kuat dia untuk apa ya, untuk menguasai, semuanya, pemahaman kita, pikiran kita, perbuatan kita. Jadi, Nah, hanya dengan hidup berdampingan dengan hawa nafsu itulah, bukan berarti semuanya kita ikuti. Kan kalau saya, mengajarkannya begini ya, transfernya begini, kenalilah hawa nafsu kita, gitu. kenalilah Kenali. hawa Kan kita nafsu pernah kita. belajar rumpun-rumpun hawa nafsu ya? Iya ada Ada rumpun 7 ya, satu, satu 2 3. 2, pokoknya banyak lah Mhm, ya. Teman-teman, sahabat kunang-kunang kalau mau mereview kembali itu di, apa namanya, di seri CTS BHD. seri TSBHD ya, seri itu. Nah di situ kemudian ketika kita tahu, "Oh ini saya marah, ini saya marah." Apa yang akan kita lakukan pada saat itu? Tentunya tarik napas deh ujung-ujungnya, ya kan? Mmm, Tarik napas itu adalah bagian dari proses kita untuk mengenali. Mengenali ini saya marah kenapa, gitu. Jangan langsung kemudian fast respon ngamuk nggak jelas. Ah itu, belum berdampingan namanya hidupnya dengan hawa nafsu. atau kayak gini, Bun, nggak yang, apa sih namanya, yang meledak gitu.
Buat saya Fast bukan fast respon meledak, tapi kadang-kadang kayak gini, kalau misalnya saya lagi marah, "Nah, Mbak, ayo Mbak tenang, ayo Mbak, bisa Mbak, tenang tenang." Nggak tenang-tenang udah, iya, itu semakin diatur hawa nafsu itu semakin dia mengatur. kita nggak bisa Nggak bisa. ngatur, Coba aja deh, cobain loh. nggak bisa Nggak bisa mengendalikan, nggak bisa mengendalikan, nggak bisa makanya mari ngatur. berdamai dengan hawa nafsu. Oh, ya Artinya berdamai ampun. di sini, kenali dia, kenali ciri-ciri hawa nafsu itu dikenali. Kita mengenali hawa nafsu kita, kalau lagi marah, lagi benci, iri, kenali itu sebagai apa namanya, karakteristik hawa nafsu, gitu. Nah, ketika kita sudah kenali, kita harus ngerti, paham, "Oh, saya lagi marah." Itu kita memahami itu dulu, dan itu tentunya kan kita mesti take a break ya. Kita mesti diam dulu, kita mesti tenang dulu, kita menarik dulu, mengenali penyebab saya marah apa, penyebab saya iri apa, kenapa gitu. Habis dari situ kemudian, oke sekarang saya lagi marah atau oke saya lagi benci sama Naba. Kenapa saya benci sama Naba? Kan harus tanya dulu. Padahal dia biasa aja, apa yang membuat itu? Ada diuraikan sampai pada akhirnya, saya mengerti kenapa saya iri sama Naba. Karena Naba pinter, saya bodoh dalam IPA, gitu ya. Mmm, Pada saat itu kemudian pasti kesadaran kita akan bilang begini, "Ya kalau gitu mah kuncinya belajar, belajar IPA. Kalau enggak, ya kamu cari kesenangan atau kelebihan kamu di mana. Biarin aja Naba pinter IPA, saya pinter misalkan Bunda Vera pinternya misalnya tidur, ya udah," gitu. Nanti dari situ biasanya akan cooling down, gitu. Lah sekarang saya benci sama Naba, apa masalahnya gitu. Itu yang disebut kita berdamai dengan hawa nafsu kita. Makanya teman-teman atau sahabat kenang-kenang ketika sedang merasakan seperti itu, desakan itu, ada baiknya kita tadi ya selalu tarik nafas gitu. Kemudian setelah itu kenali. Nah, kenali ini adalah melalui proses. Kemana? Ke dalam, bukan keluar. Emang Naba pinter gara-garanya kan dia kan dapat beasiswa, itu kita keluar. seringnya gitu. Padahal kita harusnya ke dalam, bukan menilai Nabanya, bukan menilai Bu Nabanya, Tapi tapi kenapa ke aku dalam. marah? Nah Kenapa aku iri? nah, kenapa aku ada hawa-hawa itu? Oh, aku juga punya kelebihan yang tidak mungkin sama dengan Bu Naba. Mau diakui sama orang lain atau tidak, kenali kelebihan kita juga. Bukan untuk dipamerkan, dijor-jorkan ke orang lain, tapi paling tidak itu sekali lagi masuknya ke dalam diri kita sebagai nilai kemanusiaan yang membuat kita keluarlah wujud arifnya, wisdomnya, Mmm, gitu. Itu yang dikatakan berdamai dengan hawa nafsunya. oh, ya Allah. Tapi bukan berarti kita ngatur. Ih, pusing tahu Ih, tuh, darah tinggi. Bunda Bunda, itu indah banget sih, Bun. Ya iya, Aduh Tuhan, ya. astagfirullahaladzim, subhanallah. Nih, tunggu dulu, Bun, tunggu dulu ya, Bun. Minum, minum. Saya sedang mencoba mencerna. Jadi, kita kenali hawa nafsu kita. Aduh subhanallah, ya mengenali hawa nafsu. Kemudian memahaminya caranya mencari, why, kenapa sih kita Ya. jadi kita lebih ke dalam. Prosesnya di Heeh, dalam, dan bukan keluar. di akhir, tadi saya dengar dari, apa yang Bunda jabarkan, justru kita jadi mengenali potensi kita. Itu bisa. Oh my God. Kalau ngirinya karena apa ya? Iya, atau kita jadi lebih mengenali diri kita. Iya, ujung-ujungnya malah bersyukur. Iya, Ya, Bu Naba ya Bu Naba, saya ya saya. Bu Naba ya pinter IPA karena dia jurusan IPA. Saya bisa bahasa Jepang, Bu Naba nggak bisa nggak bahasa bisa. Jepang. Terus jadi apa yang mau dibikin iri? Iya, seharusnya seperti itu. Iya. Tapi Tapi kan kalau kita, ih coba deh, Bu Laras, ih, lihat deh Bu Naba, belagu banget, muntang-muntang anak yang dibimbingnya OSN menang, terus dia belagu banget. Ih buat apa sih? justru itu yang membuat kita capek. Capek. Itu yang membuat kita tidak bisa menjadi, Manusia manusia yang punya karakter manusia. manusia, Itu yang menghambat kita sebenarnya. tapi nggak sadar. Iya lagi, bukan hawanya. Bukan, Hawa yang,
kita tidak kenali. Bahwa Iya, yang mengarahkan kita sibuk dengan orang lain, bukan sibuk dengan diri kita sendiri. harusnya. Iya Allah Bunda, Jadi kalau misalnya memang ini sebuah apa ya, subhanallah. eee, saya nggak bisa bilang, nggak bisa menilai, oh orang-orang yang mengenali hawa nafsunya memiliki ciri-ciri ini misal. Mhm, Karena ketika kita membahas ciri-ciri nih sahabat kunang-kunang, mhm. kita akan fokus pada ciri-ciri itu. Bukan pada proses yang ada di dalam diri kita. Karena goals-nya dari kita tadi berdamai dengan hawa nafsu kita, mencintai hawa nafsu kita, mengolah hawa nafsu kita dengan tidak meminta validasi keluar atau nggak ribut keluar, itu ujungnya bersyukur loh teman-teman, sahabat kunang-kunang. Eh, udah Bersyukurnya apa? Oh alhamdulillah ya, misal saya bukan guru IPA, pusing guru IPA, misalnya gitu. Alhamdulillah ya, kalau saya misalnya guru IPA, saya nggak mungkin dapat beasiswa ke Jepang, gitu-gitu. Keluarnya malah mensyukuri apa yang Allah kasih kepada kita. dan ketika kita sudah mensyukuri apa yang Allah kasih ke Mmm, kita bisa melihat itu menjadi sebuah potensi dan kita bisa mengembangkan itu. itulah Bukannya itu sebuah nikmat ya? itulah. Ya Allah, Jadi kalau udah kayak gitu, itu tugasnya hawa nafsu tuh itu, teman-teman. tugasnya. Tugasnya hawa nafsu itu. Padahal itu Jadi jadi sesuatu yang buruk ya Bun. dan kita selalu berkata, Subhanallah. kita harus mengendalikan hawa nafsu." "Coba weh," kata saya. Atau, "Kita ini memang harus memusuhi hawa." "Nggak bisa, orang nempel, kemana aja kita ikut." Ya toh? Bahkan kalau boleh kita rangkul hawa nafsu ini menjadi pendorong. Mmm, Pendorong apa? Pendorong kesadaran kita gitu. Pendorong sisi kemanusiaan yang tadi, yang kita bahas pada episode sebelumnya. mmm, Dari situ kita juga tidak bisa jadi manusia ya, sahabat kunang-kunang, kalau nggak punya hawa nafsu. iya bener lagi. Karena yang punya hawa nafsu itu yang namanya manusia. Lebih kompleks kan hawa nafsu manusia daripada hawa nafsu makhluk Allah yang lain. Kompleks sekali. Makanya dikatakannya manusia itu sempurna. Mohon maaf ya, saya ingin melengkapi saja sebenarnya. Manusia itu sempurna bukan karena akalnya, tapi karena punya hawa nafsunya ini. Kalau mengerti fungsi hawa nafsu buat manusia itu apa, tentunya kita nggak marah-marah sama hawa nafsu, mengutuk-ngutuk hawa nafsu. Mmm, Justru kita olah, oh kalau kata binatang ternak itu kita mamah biak. ah, Kenapa ini begini? Kenapa begini? Apa yang saya dapat ini? Sehingga ketika kita sedang apapun itu namanya hawa nafsu, kita lagi sombong misalkan, aduh, kan sombong apa rasanya Bu Naba? Di sini kita panas. panas ya. Pokoknya hawa nafsu tuh cirinya dada kita panas. Mau apa kek namanya dada kita panas. Kenali itu aja. Waduh, saya lagi, kenapa nih kok begini nih? Alarmnya bunyi. Langsung diproses gitu sahabat teman-teman kunang-kunang ya. Diprosesnya apa tadi? Apa sebabnya saya sombong? Kenapa kok saya sombong? Pertanyakan itu sebagai sebuah proses gitu. Dan jangan begini, "Ah, saya tidak berhasil." Enggak usah, pokoknya amati, lakukan gitu. Amati, lakukan, dan bersyukur. Mengenai kapan ini berhasil, kapan ini lulus, nggak ada yang tahu. Dan itu bukan ranah kita ya, Bukan kita untuk menilai siapapun, termasuk menilai diri kita sendiri. iya, nggak bisa. Jadi dibiarkanlah itu sebagai pembelajaran kita as a human. Berarti kita nggak usah berpikir kayak gini ya, Bun, "Oh ini hawa saya sudah terkendali, Nggak oh tahu, hawa saya sudah nggak bisa bisa. memahami hawa saya." Ya udah nggak usah mikirin itu. No, Yang kita pikirin adalah yang ya kita hanya melakukan saja gitu ketika ada rasa alarm bunyi nih toet 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 toet, terus kita langsung berpikir, "Ah kenapa ya wah gini?" ya, Langsung atau pertama mengenali dulu apa sih, "Wis marah nih." ya, Aku gedek nih gitu kalau bahasa ya, saya ya, Bun. ya, Gedek nih aku kayak gitu. iya, Kenapa ya aku gedek? Mikir iya, dan seterusnya diolah-olah-olah sampai akhirnya kita mendapatkan, "Oh, aku gedek gara-gara ini iya, nih." dan akhirnya cair sendiri. Ya, Akhirnya cair sendiri, akhirnya kita ketemu Bu Naba senyum lagi dan mhm, nggak ada itu kesel. karena emang nggak perlu. Makanya ketika sedang lelah, seperti itu kan gampang kepancing ya.
minum teh dulu nih, enak nih tehnya nih, Masya Allah, Iya enak, ya heeh. kan. Makasih nih Bu Laras, ya. Bener bener. Jauh loh ini tehnya dari Hokkaido. Ih, Bener serius, bener, ih terima kasih Bu Laras. bukan teh oh, teh juga enak, Iya bener bener bener. maksudnya. Terus udah gitu gini, kita ketika itu sama sekali tidak bisa kita olah, kita bisa mengalihkan dulu. Oh, Sambil berpikir, sambil mengolah kita bisa alihkan. Contoh nih, contoh ya. hmm, Misalnya kita sedang dalam kondisi yang tidak bisa mentolerir sebuah kejadian atau sebuah situasi. super besar. Wah, ya buat kita super besar, Iya, nggak tahu buat orang iya bener lain. bener bener Nah, bener, buat pada kita. saat itu saya dengerin musik, atau menggambar, atau olahraga, atau karaokean. Mmm, Yang penting itu cooling down terlebih dahulu, baru ketika itu lanjut proses. Karena biar bagaimanapun ketika itu tidak bisa kita kendalikan dengan cara langsung memamah biak tadi, kita perlu es untuk mendinginkan. Nah, untuk mendinginkannya itu ya tadi dialihkan, mengatur diri sendiri dulu. Ya olahraga kek, ya nyanyi kek, ya menggambar kek, ya main gitar kek. Tapi saran saya jangan ngobrol. Kalau ngobrol kenapa nanti stres? kalau ngobrol nanti keceplosan, akhirnya kita cerita ngalor ngidul, Mmm, akhirnya lebih baik diam, proses di dalam diri kita. oke berarti, hawa nafsu itu ketika itu terlalu besar untuk diri kita, maka kita harus, ibaratnya cooling down-in dulu. Ya, Kayak misalnya tarik kalau misalnya nafas, apa iya, kalau misalnya itu nggak semuanya berhasil, saya biasanya ya misalnya olahraga tuh, ya, atau camping, bisa. atau segala sesuatu yang membuat kita happy. Yang membuat kita cooling down kembali, Mmm, baru tuh kita mamah biak. kenapa ya kenapa Ya, ya? Dan ya, itu kenapa-napanya kita bicara dengan diri kita iya. sendiri. Mmm, Dari situ ketika kita sudah memahami bahwa yang dikatakan hawa nafsu di sahabat kunang-kunang tidak akan pernah bisa melepaskan diri dari kita selama kita hidup ya. Karena iya dia emang adalah pekerjaan dunia, iya tapi untuk kebaikan di akhirat iya, gitu. mmm, Itu udah dan nggak bisa kita, "Oh dia manusia tanpa hawa nafsu." Nggak mungkin. jadi terjawab. Allah menciptakan segala sesuatu menurut saya ya, Allah Mmm, menciptakan segala sesuatu itu pasti ada alasannya. mmm. Ini baru nih, saya juga berpikir, "Ini ngapain ya Allah ngasih sesuatu yang buruk ke dunia Iya, itu, ke dunia ini? Kenapa sih Allah ngasih iya, sesuatu yang buruk? Bukannya kalau yang happy-happy aja, yang bahagia-bahagia aja, iya, ya udah sih nggak ada masalah." Ini iya, ternyata Allah menyempurnakan kita dengan hawa nafsu. iya. Bukan untuk Subhanallah. kemudian tanpa kendali atau diobral Iya, kan, tapi justru sang hawa nafsu ini adalah kalau kita sebut guru kaget juga kan. bisa juga ya. Bisa Subhanallah juga ya kan, Allah. adalah sesuatu yang membuat kita bisa menjadi manusia. Tapi siapa yang bisa begitu? Ya tadi yang mengenali, yang memahami, dan mencintai hawa nafsu. Yang namanya mencintai hawa nafsu bukan diobral-obral ya, maksudnya, senang sesuatu yang negatif karena cinta sama, "Yo cinta negatif," terus bukan, justru mencintai di sini adalah mengenali bagaimana kita bisa berdamai, menemukan jati dirinya hawa nafsu, sehingga kita tahu Mmm, gitu loh. Jadi kalau misalkan ada sesuatu yang datang lagi berat, apalah namanya, kita olah lagi akan menjadi sesuatu lagi buat diri kita. Yang kita sebut itu sebagai pengalaman kek, yang sebagai kita arahan nanti buat orang lain kek, wah gitu. Itu wah, nggak akan ada yang sia-sia. Lah sekarang kalau hidup kita lurus, baik-baik aja, baik yang mau diceritain apa, Bu? Bunda, berarti kalau kayak gitu, kita bisa ya Allah sebentar, saya terlalu excited. Berarti kalau misalnya kita bisa mengenali hawa nafsu, memahami bahkan sampai mencintai hawa nafsu, kita termasuk orang-orang yang menang banyak ya, dalam kehidupan ini. Kalau kita mau bilang itu menang banyak ya, Iya. tapi sebenarnya dengan kita mencintai, mengenali dan memahami hawa nafsu ini, akhirnya kita sama sekali tidak bisa memegang dia, hawa nafsu itu, ya kan? Kita tidak bisa memegang keburukan, kita tidak bisa memegang kebaikan, akhirnya kosong. Oh iya bener, itu Bun. Iya bener salah satu yang membuat orang ini nih, kalau misalnya udah gedek nih sama orang nih, Mmm. iya kan? Tadi kan, mengenali dan
tadi kan sudah meregulasi dan sebagainya, tapi mohon maaf nih Bun, kalau kita gedek sama orang, sudah sebel sama orang, itu ya sulit Bun untuk Ada ya kayak begitunya. Akhirnya kembali lagi dari mengolahnya gitu kan, Kak, mengolahnya itu jadi gini, ada yang kayak gini, ngelihat Bu Naba begitu aja nggak tahu dia padahal nggak kenapa-kenapa kok saya sebel, ada yang kayak gitu. i Lalu nanti miringnya kemana, "Pasti dia orang nggak bener tuh." Nah gitu misalkan, jadi satu kemana mana kan jadinya. benci, jadi fitnah, jadi wow beranak pinak ya Bun. Iya. Tapi menurut saya kalau itu kejadian sama kita, pasti ada penyebabnya. Mmm, Nah, bisa nggak kita berbicara dengan yang bersangkutan, misalkan saya soal bekerja, wah, ya kan? mhm Soal bekerja, saya tidak cocok dengan Gunabar. mhm Misalnya orangnya pletet-pletet, misalkannya lambat, slow respon, mhm. kan itu mempengaruhi hawa nafsu saya kan. Saya menjadi kesel, menjadi tidak cocok, tidak, itu saya kalau kerja sama Bu Naba nggak cocok," gitu. Satu-satunya cara untuk itu gimana? Bicaralah sesama manusia. Bun Aba maaf. Ya artinya, "Nggak usahlah Bu Naba, saya nggak cocok sama Bu Naba." Nggak perlu begitulah. Eh, Tapi kita langsung bicara, "Bu Naba, kalau ini kita kerjakan begini gimana Bu? Kayaknya kalau ini begini, begini deh." Nanti kata bunda, "Oh enggak, soalnya begini begini." "Oh iya sih." Jadi di situ equal, setara. Ibu harus coba, saya udah sering coba dan itu nggak masalah. bukan contoh mohon maaf nih Bun, Mmm, contoh nih, mmm, misalnya saya nggak suka sama Bunda, ya nggak kayak gitu Bun, gitu, nggak sambil marah, nggak sambil enggak. itu, tapi kita ya memang, "Gimana ya Bun?" Nah Kita nah 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 profesional gitu. aja kalau soal kerjaan kan, Mhm. kita soal kerjaan profesional aja, tapi kalau sudah jatuhnya ke ranah pribadi, kita kunyah dulu baru kita bicara, gitu. Ah, pada dasarnya semuanya berarti semua yang disebabkan karena hawa nafsu tersebut, Mmm, itu sebenarnya kita bisa olah ya. bisa. Entah itu kita langsung mengolah di diri kita sendiri, atau kita perlu grounding dulu, Iya, kita melepas dulu, iya, setelah itu baru kita memamah iya, hawa nafsu, tadi, atau cara selanjutnya adalah dengan, mmm, kita bicara. bicara. Karena kalau kita bicara sebagai sesama manusia Mhm, equal, pasti heeh. selesai. Kepada orang yang bersangkutan, Iya, bukan kepada orang lain. lah ngomongnya juga jangan gini, "Bu Napa sini deh, aku mau ngomong dong." Ya aku Gitu tuh kan. nggak suka ya gitu, "Dah mau ngomong dong soal apa Bu?" "Ibu kalau kerja aja." "Ya nggak bakalan ketemu." dan saya nangkepnya itu, saya juga gedeg digigituin. Makanya kalau kita menganggap dia manusia, pasti akan ketemu manusia, Bu. Tapi kalau kita nganggapnya orang gitu, maksudnya kayak ya udah kita kesel, dia kesel, ya akhirnya berantem. Kemarin tuh ada cerita tuh, tahu-tahu WhatsApp ke saya, dia HRD di sebuah sekolah di Bekasi. Mmm, Dan dia tuh habis, menangani komplain pegawai, mmm, dia kepancing, dia bilang dan akhirnya dia, berantem, ah, maksudnya berdebat mulut gitu ya. "Saya kepancing Bunda," gitu. mhm. Nah, kalau udah kepancing kan biasanya kalau orang sadar nih ya, sahabat kunang-kunang biasanya menyesal, "Kenapa juga saya kepancing?" Gitu. Ya kan? Nah, kalau udah kayak gitu bagaimana cara melepaskannya? Kalau saya, ya saya minta maaf. Ah, Karena itu yang satu-satunya cara untuk melepas, gitu. Karena mungkin saja dia tersakiti dengan kata-kata saya, gitu. Ya kan? mhm. Tapi kalau tidak cocok dalam pekerjaan, ya kita bisa bicara, "Gimana nih Bu, biar kita bisa cocok di kita kerja nih. Ibu kan sukanya gambar, saya sukanya matematika. Gimana ya biar enak?" Gitu. Saling memberikan usul kan selesai. Jadi talk as a human. Jadi bicaralah seperti layaknya antar manusia dan manusia, gitu. Manusia dengan manusia itu tadi memiliki kemanusiaannya masing-masing. Karena kalau sudah bicara dengan kemanusiaannya masing-masing, selesai, nggak akan ada persoalan. Tapi kalau udah yang ngomong Naba, yang ngomong Vera, itu biasanya akan bawa Wah, ego itu masing-masing. terakhir jambak-jambakan itu, Bun. Jangan. Iya kan kalau misalnya, membawa diri kita masing-masing, ego Iya, kita masing-masing, wah itu betul, panas banget, betul, betul. capek, Iya, hancur. iya. Dan Sih. lelah banget. Makanya nih teman-teman ya, sahabat kunang-kunang juga, kita itu berdampingan dengan hawa nafsu sampai meninggal, Pan. Walaupun kita terkapar di kasur, tetap aja hawa nafsu mah ada.
Kan dia mah tipis banget. Nah, bagaimana kita tadi mengenali, memahami, lalu mencintai. Mencintai itu maksudnya how to, apa ya, menjadi teman. Kalau teman kan dia salah kita ngerti, kita koreksi gitu loh, ngerti kan? Iya Jadinya lagi. jadi nggak menjadi sesuatu yang mem-blow up diri sendiri, menjadi amarah, apa yang nggak ada jelasnya gitu. Justru nih, si hawa nafsu untuk mendampingi kita tuh supaya kita jadi dewasa, ya nggak sih? Iya Menjadi bertambah baik, bukan menjadi bertambah buruk, itu kalau menurut saya, iya, gitu. bertambah baik. Iya, hawa nafsu itu mendampingi perjalanan kita, supaya Awalnya kita menjadi tambah baik, bukan ini kayak kayak ini keder banget sih Bunda Vera ngejelasinnya gitu ya, kayak apa sih namanya kalau begini teh, ada tuh, ngomong begini tapi maksudnya begini, itu tuh apa sih? kayak kontradiksi Kayak iya, kontradiksi heeh. ya macam itulah, tapi sebenarnya bukan itu. Kalau kita mengenali hawa nafsu kita, itu justru dia adalah alat bagi kita untuk berbuat baik, Iya, betul. gitu. Ya mudah-mudahan gini, sahabat kunang-kunang kalau ada yang belum paham, silakan tanya ya di kolom Iya, komentar, boleh banget gitu. sobat kunang-kunang kalau Iya misalnya karena menurut saya itu, dari seri pendidikan kesadaran itu emang semuanya itu menjadikan kita menjadi sebuah bukan sebuah, menjadi manusia yang seutuhnya, manusia yang mempunyai karakter manusia. Dimulai dari bagaimana kita biar sadar, iya TSBHD itu, iya. kemudian habis itu, apa sih namanya, kemudian masuk ke yang kemarin itu bagaimana untuk menjadi Karena gini, manusia. kita selalu bilang, "Ini pelajaran untuk menjadi manusia." Mmm, Sebenarnya untuk menjadi manusianya kapan itu kita nggak tahu. iya, Karena sepanjang kita hidup ya, sahabat kunang-kunang, itu selalu proses. mhm, Kemarin A, sekarang B, kemudian C, sekarang D, itu proses terus. Jadi kalau ditanyakan kapan ketercapaiannya, wallahu alam, mohon maaf ya, mmm. saya nggak bisa mengatakan, "Oh, Nabas sudah mencapai titik kemanusiaan di level apa." Nggak berani, emang nggak tahu, Jadi Bunda, eee, gitu. kita tidak boleh, apa Ih, sih enak banget ini, nanti iya, saya ke Hokkaido ah, ih, kalau begitu boleh Bun, ikut. Aduh Bunda, eee, kembali lagi tadi. mhm. Berarti, untuk menjadi seorang bukan bukan, ketika kita sudah menjadi manusia bukan bukan, berarti kita kayak gini Bun, saking saking saya Mau bilang antusiasnya menjadi manusia iya, salah salah lagi. iya iya, jadi bukan, semuanya bukan. Tapi intinya, ketika kita sudah mencintai Mengenal, Hawa, ya. sudah mengenali, kemudian memahami, kemudian mencintai, mmm, ya sudah pada dasarnya kita Just do just do saja. saja, Iya, nggak ada yang target, nggak ada nggak yang ini oh ini satu lagi Bun, untuk disclaimer nih kita ngomongin tentang mengenali, memahami, dan mencintai, tapi kan yang namanya hawa nafsu itu suka muncul ya dan memang itu manusiawi, itu memang mendampingi diri kita. So, it's okay ya Bun kalau misalnya kita, tiba-tiba hawa nafsu keluar, yang penting kita tetap mengenali, memahami, mencintai. maksudnya nggak keluar tuh Enggak, maksudnya keluar keluar, ada. ada gitu, Lah iya namanya menuso. nggak Nggak apa-apa. mungkin sahabat kunang-kunang, terus kita bersih, syih dari hawa Iya, nafsu, nggak mungkin. saya tenang, Hah. saya tidak pernah Contoh-contoh yang hawa nafsu saja yang nggak mhm, keciri, saya ini kan sudah punya sakit ABC ya, dokter melarang saya untuk makan ABC. Hawa nafsunya apa? pengen, Pengen makan bakso, mhm, padahal sudah tidak diizinkan. Itu saja udah hawa nafsu. Iya itu salah gitu kepengen bakso? Ya kagak. tinggal kita meregulasinya gimana Nah nih. betul, ya udah seminggu sekali, ya udah sebulan sekali, kan gitu. Tidak Mhm melarang sama sekali, karena ketika kita melarang makan bakso sama sekali yang ada entar, apa namanya, balas dendam. mhm, Baksonya banyak, habis itu asam urat melejit. Nah itu kan kayak gitu ya. iya Bun, Kan kayak gitu. oke berarti kita is okay, Jadi kita gini hebat, kenapa? Kesempurnaan manusia mhm, itu karena dia berdampingan dengan hawa nafsu, oke, gitu. Nah,
titik kesempurnaannya di mana? Pada proses yang dia lakukan terhadap hawa nafsu ini, sehingga apa-apa yang diprovokasi oleh hawa nafsu berubah menjadi rasa syukur. Oke. Kenapa tuh? Karena dapat pelajarannya, karena tahu bagaimana meregulasinya, karena tahu bagaimana dan bagaimana dan bagaimana. Sehingga dia nggak akan menyalahkan hawa nafsu itu, karena dia tahu bahwa hawa nafsu ini ada pada diri kita, diizinkan oleh Allah, diberikan kepada manusia untuk menyempurnakan manusia. Begun. Oke, Bunda. Bunda. Hmm. Aduh, alhamdulillah ini, saya sedang, merasakan bahwa pertanyaan-pertanyaan tadi saya di awal, alhamdulillah sudah terjawab. Luar biasa sekali Bunda. Bunda, terima kasih. Ya, tadi saya mau ngasih pesan terakhir juga Siap. ya untuk Mhm. episode ini ya. Jadi sahabat kunang-kunang sekalian, memiliki hawa nafsu itu fitrah istilahnya. Semua manusia pasti memiliki hawa nafsu sebagai bagian dari dirinya. Tidak bisa kita membersihkan hawa nafsu, maksudnya meniadakan itu tidak mungkin. Nah, karena itu bagaimana kita berdamai dengan hawa nafsu tadi, yang dikatakan semua hawa nafsu itu adalah suatu hal yang buruk, sebenarnya adalah kunci belajar kita. Karena biasanya kita selalu akan belajar dari hal-hal yang tidak mengenakan, Mmm. dari hal-hal yang buruk, dari hal-hal yang membuat kita menyesal. Karena itu, maka bagaimana sikap kita terhadap hawa nafsu tersebut? Ya ini kalau kata saya ya, ya biasa aja. Begitu dia kelihatan, langsung kita proses, kita olah, kelihatan kita proses, kita olah. Nah, disitulah mengapa kadang-kadang kita itu perlu sendiri. Mhm. Ya kan? Untuk mengolah itu kadang-kadang kita perlu menyendiri. Menyendiri itu bukan nggak bergaul ya, artinya just apa ya, keep silent gitu. Itu kita kadang-kadang perlu karena sedang memberikan, ruang ya sahabat teman-teman bagi diri sendiri untuk menyapa, mengenali, kemudian memahami sang hawa nafsu ini. Yang ujungnya, oh alhamdulillah hawa nafsu saya begini, ternyata salah, saya perbaiki, ujungnya akan mendapatkan pelajaran yang berguna untuk kita dan apabila kita share ke calon manusia masa depan berikutnya. Semangat ya sahabat teman, kunang-kunang ya, sahabat kunang-kunang, semangat dan jangan merasa, "Aduh saya mah apa tuh, aduh saya mah apa tuh." Jangan, itu saya tidak setuju. Ya, sama-sama kita belajar menjadi Manusia. manusia yang berperi Siaan. kemanusiaan. Begitu Bu Naba dari Ah, saya, terima kasih. Bunda, terima kasih sekali. Saya sudah lemes banget ini mendapatkan oh ya, benar subhanallah yang tadinya awalnya menggebu-gebu karena banyak pertanyaan, karena sudah terjawab semuanya, sayanya sudah lemes. Bunda Vera, terima kasih sekali atas, Sama-sama, ilmunya yang luar biasa. sama-sama, sama-sama. Balik lagi proses. Semuanya proses. Sudah nggak usah, pokoknya saya harus, pokoknya saya no. Pokoknya ikuti proses. Just do, Yes. proses, Ya, nggak usah ada target aku mau jadi manusia, biarkan nanti, ya sudah akan ya, jadi manusia, ya, dengan sendirinya. ya, yang penting berbuat baik. Subhanallah, luar Mhm. biasa. Bunda Vera terima kasih Ya, buat sama-sama. ilmunya, Sama-sama. Sobat Kunang-Kunang terima kasih yang sudah mendengarkan, semoga apa yang sudah kita bicarakan tadi bisa menjadi ilmu yang bermanfaat buat sobat, kunang-kunang semuanya Amin. dan, semoga kita semua bisa menjadi manusia yang punya karakter Jangan lupa manusia. subscribe-nya ya, sahabat Iya, Tuna. jangan lupa subscribe, like, dan share kalau misalnya ngerasa bahwa, kayaknya ini perlu deh, banyak teman-teman yang harus mendengarkan. Karena saya sendiri merasa bahwa, oke, banyak pertanyaan-pertanyaan yang terjawab di podcast ini. Terima kasih semuanya sobat kunang-kunang, saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Salam. semuanya.